Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu waliyus salihin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali melanjutkan ta'lim rutin kita, membaca kitab Syarh Masailul Jahiliyah yang diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala dan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Baik. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca masalah jahiliyah yang ke-25 yang terakhir, yaitu al-istidlalu ala butlanihi bisabqi ad-du'afa. Orang-orang jahiliyah dahulu mereka berdalil akan batilnya sesuatu karena yang mendahului dalam mengerjakan sesuatu itu adalah orang-orang miskin atau orang-orang yang lemah, tidak memiliki kedudukan. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka di dalam Al-Qur'an. Tapi sekarang kita masuk di pembahasan baru. Qala rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatu as-sadisatu wal ishrun, tahrifu kitabillahi min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Masalah jahiliyah yang ke-26. Kata Syekh, tahrifu kitabillah, mereka merubah kitab Allah min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka aqala, yaitu setelah mereka mempelajarinya, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahuinya, dalam keadaan mereka mengetahuinya. Ini yang ke-26. Saya ulang. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, ini akan disebutkan terkhusus Yahudi dan Nasara, ya, tahrif. Mereka melakukan tahrif, perubahan di dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab Allah, Taurat dan Injil, min ba'di ma aqaluhu, padahal mereka mengetahui, mereka mempelajari, ya, dalam keadaan mereka tahu. Ya, maksudnya dalam keadaan mereka tahu, ya, artinya mereka sengaja merubah dari isi kandungan kitabnya, ya, sengaja merubahnya. Mereka sadar bahwa apa yang mereka rubah itu adalah sebuah kesalahan. Ya. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, min sya'nil yahudi wan nasara tahrifu kitabillahi at-Taurati wal Injil. Di antara sifat orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka merubah kitab Allah, Taurat dan Injil, iya, min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka mengetahuinya, iya, setelah mereka mempelajarinya. Tu'allimuhu wa fahimuhu, mereka pelajari, mereka memahami. Iya. Jelas ya? Jadi sebelum kita lanjut di pembahasan, jadi orang-orang Nasara misalnya sekarang, ataupun orang-orang Yahudi yang masih berpegang dengan kitab mereka, ya, kitab yang mereka pegang itu adalah kitab yang sudah banyak perubahan di dalamnya. Ya, sudah banyak perubahan di dalamnya. Ya, mengajarkan misalnya tentang Salisu salasa, Allah itu salah satu dari yang tiga.
Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Ya, anggaplah ada dalam kitab mereka, ketahuilah itu adalah apa? Bentuk dari perubahan. Siapa yang merubah? Mereka sendiri. Ya, dalam keadaan mereka sengaja merubahnya. Ya. Taib. Kemudian Syekh Fauzan menjelaskan bagaimana bentuk perubahan itu. Harrafuhu bi ziyadatin aw nuqsanin. Mereka merubah isi kitabnya apakah dengan menambahkan sesuatu atau mengurangi. Menambahkan satu, yang kedua mengurangi. Au tafsiru bi ghairil ma'na as-sahih. Atau mereka menafsirkan bukan makna yang sahih, yang benar. Ya. Apa tujuannya mereka rubah? Min ajli an tuwafiqa ahwa'ahum, untuk ya, atau supaya sesuai dengan keinginan-keinginannya, sesuai hawa nafsunya. Jelas ya? Ini diantara sifat orang-orang jahiliyah, terkhusus orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara. Kata Syekh, wa hadhihi musibatun la yazalul muslimuna yu'anuna minha. Ya, ini adalah sebuah musibah yang ternyata banyak dari kaum muslimin ikut-ikutan. Ya, mereka mengikuti dari sifat orang-orang Yahudi dan Nasara ini. Yaitu mereka merubah apa? Mereka lancang merubah dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu ma kanat inda ahli alkitab min ahli alahwa'i warraghabati wasyahwat. Ya, orang yang paling pertama berani merubah kitab Allah ini dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasara adalah orang yang punya keinginan, ya, punya hawa nafsu, ya, keinginan-keinginan dan syahwat. Ya, karena hawa nafsunya tidak bersesuaian dengan hukum Allah, mereka pun rela untuk merubah hukum Allah. Nah, itu kata Syekh, idza lam yaqdiru ala takdzibin nassi wa jahaduhu sattu alaihi bitahrif wa ta'wil wa tafsir bi ghairi ma'nahu. Ya, apabila mereka tidak mampu untuk mendustakan nas, itu dalil, mereka tidak mampu mendustakan, ya, mereka tidak mampu untuk mendustakan, karena kalau dia mendustakan dan tidak percaya terhadap dalil, ya, nah ini lebih parah lagi. Kalau mereka tidak mampu hal yang demikian, paling tidak mereka berusaha untuk merubah, ya, mentakwil dan mentafsir tidak sebagaimana mestinya. Ya, ini terkait Yahud dan Nasara. Dan ternyata dari kalangan atau sebahagian kaum muslimin ada yang mengikuti dari sifat ini. Wala yazalul muslimuna yu'anuna min hadhihi al-afati min ahli al-ahwa'i wal firaqid dhallati wa ashabi syahawat. Ya, sebahagian kaum muslimin, ya, mereka berusaha mengikuti dari kesalahan ini. Ya, siapa mereka? Yaitu dari kalangan ahlul ahwa, pengekor-pengekor hawa nafsu, atau dari kelompok-kelompok yang sesat, atau orang-orang yang lebih mendahulukan keinginannya daripada dalil syariat. Contoh kata beliau, ini contoh ya, idza qila lahum, ya, sebagian orang kalau dikatakan kepada mereka ar-riba haramun, ya, riba itu dari berbagai macam jenisnya, riba itu hukumnya haram. Jelas ya, riba itu hukumnya apa? Haram. Ini jelas dalilnya dalam Al-Quran banyak sekali. Di antaranya misalnya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Ketika dikatakan kepada mereka riba itu haram, apa kata mereka? Oh, enggak, yang diinginkan riba itu yang seperti ini. Ya. Oh, bukan itu maksudnya, yang diinginkan itu riba yang seperti ini. Kata Syekh, yufassiruna riba ala hasabi hawahum. Mereka menafsirkan kata riba sesuai dengan hawa nafsu mereka.
Ya. Wal an mawjudun lahum kutubun wa kitabat wa fatawa tubihur riba. Kata Syekh, dan subhanallah sekarang banyak dari kalangan mereka itu menulis tulisan-tulisan atau fatwa-fatwa tentang pembolehan riba. Ya, tentang pembolehan riba. Itu didapati ya. Ya. Orang-orang yang masih bermuamalah dengan riba, mereka selalu mencari celah. Ya, supaya bagaimana dengan perbuatannya tersebut bisa menjadi halal. Ya. Jadi kadang ada sebuah hukum sudah jelas itu haram. Ya. Kerja misalnya di sebuah pekerjaan yang sudah jelas-jelas riba, dia berusaha mencari fatwa ulama yang bersesuaian dengan ininya supaya dia tidak apa? Supaya pekerjaannya itu disebut pekerjaan yang halal bukan riba. Dan ternyata ada juga dari kalangan ulama, ya, maksudnya ulama ya, yang menfatwakan tentang bolehnya riba. Wa idza qila hadza harramahu Allah wa rasuluhu. Kalau dikatakan ini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah haramkan ini riba, jelas-jelas dalilnya. Mereka mengatakan apa? Laisa hadza huwa riba alladzi harramallahu wa rasuluhu. Bukan riba yang seperti ini yang Allah dan Rasulnya haramkan. Ya. Ar-riba alladzi harramahu Allah wa rasuluhu huwa riba al-jahiliyah. Ya. Riba yang Allah dan Rasulnya itu haramkan adalah riba jahiliyah. Ya, sebentar kita jelaskan apa makna riba jahiliyah. Ya. Adapun riba fadl, ya, mereka mengingkari. Itu riba fadl itu bukan riba. Jelas ya? Baik. Sekarang apa itu riba jahiliyah dan apa itu riba fadl? Ya. Jadi sebagian orang punya syubhat begitu. Mereka katakan tidak semua riba diharamkan. Riba yang diharamkan adalah riba jahiliyah, atau bahasa lainnya dalam fikih disebut riba nasi'ah. Adapun riba yang bentuknya fadl itu boleh saja. Ya, Syekh sebutkan di sini apa itu riba jahiliyah. Ya. Kenapa disandarkan kepada orang-orang jahiliyah? Ya, kata Syekh, ziyadatud dain 'alal mu'sir faqat. Riba jahiliyah ini adanya penambahan penambahan utang bagi orang yang kesusahan ketika jatuh tempo. Paham ya? Itu riba jahiliyah. Ya, misalnya, ya, si A memberi pinjaman kepada si B. Dia bilang, saya kasih pinjam ini uangku 100 sampai 1 bulan ke depan. Ya, ternyata 1 bulan ke depan si B tidak bisa apa? Tidak bisa dia bayar uang 100.000, belum ada uangnya. Maka si A bilang, tidak apa-apa, nanti kau bayar tapi bertambah lagi. Paham ini? Itu riba jahiliyah namanya. Kenapa dikatakan riba jahiliyah? Karena orang-orang jahiliyah dahulu seperti itu mereka cara memberikan utang piutang kepada orang. Ya, jadi bahasa ringkasnya riba jahiliyah ini disebut riba karena penundaan. Jelas ya? Karena bayar lambat bayar, akhirnya apa? Ditambah lagi. Jelas ya? Bisa dipahami? Itu riba jahiliyah namanya. Bahasa lainnya namanya riba nasi'ah. Taib. Yang kedua ada namanya riba al-fadl. Fadl artinya riba karena ada yang dilebihkan. Riba fadl ini riba karena ada yang dilebihkan. Ya, saya kasih pinjam orang uang saya 100.000. Saya bilang ke dia, kalau antum bayar ke saya jangan 100.000 ya, tapi 150. Ini riba apa namanya? Riba fadl. Memberikan pinjaman kepada orang, tapi orang kasih kembali berapa? Lebih daripada apa yang dia pinjam.
Paham ini? Itu riba fadl namanya. Dua jenis riba ini, mau riba jahiliyah atau riba fadl, semuanya masuk dalam ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang tadi ini yang punya syubhat, dia mengatakan riba yang Allah haramkan, Allah dan Rasulnya haramkan dalam Al-Quran adalah riba jahiliyah. Riba yang bentuk pertama tadi, apa tadi? Riba karena penundaan. Ya, istilah sekarang bayar apa? Bayar denda, ya. Jelas ya? Kalau tadi fadl, itu boleh saja katanya. Iya, boleh saja. Kalau ada yang dilebihkan. Iya. Apa bedanya dengan jual beli? Jual beli juga kan ada yang dilebihkan. Ya, saya jual ke orang air aqua, saya beli ya, air aqua 5.000. Saya jual ke orang 7.000. Saya kasih pinjam orang uang 5.000. Saya minta ke dia kalau kasih kembali 7.000. Sama-sama untung? Hah? Sama-sama untung? Saya ulang ya. Saya beli air 5.000. Saya jual ke orang 7.000. Saya untung berapa? 2.000. Baik. Saya kasih pinjam uang orang 5.000. Saya minta kembali 7.000. Saya untung 2.000. Apa bedanya yang pertama dan yang kedua? Itu dia bedanya jual beli dengan riba. Kalau jual beli ada zat, ada barang. Paham ya? Ada barang yang kita apa? Transaksi. Kalau riba tidak, dia murni apa? Utang piutang. Karena murni dia utang piutang, ya, maka disitulah disebut dia riba. Jelas ya? Ini. Jadi intinya apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, ya, karena kita sedang membahas, karena Syekh menjelaskan contoh tentang riba. Jadi kata beliau, ya, di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka lancang merubah kitab Allah, Taurat dan Injil. Ternyata sebahagian dari umat Islam ada juga yang lancang merubah hukum Allah Subhanahu wa taala, di antaranya masalah apa? Masalah riba ini. Jadi riba itu sudah jelas-jelas haram. Sebagian orang masih, enggak, riba itu terbagi. Yang haram itu yang ini, yang halal ini boleh saja. Ya, makanya sekarang ya lebih berkembang lagi jenis-jenis apa? Akad. Ya, kadang orang bahasakan bagi hasil. Ya, kadang apa namanya? Bunga. Ya, macam-macam dari bahasa-bahasa. Tapi kata para ulama, ya mau dibahasakan bagi hasil, mau dikatakan bunga, ya pokoknya bahasa apa lagi, tapi intinya riba tetap disebut sebagai apa? Riba. Jelas ya? Kemudian kata Syekh di sini, waqad shahha fil ahadithi fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahrima riba al-fadl. Telah syah dalam banyak hadis dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pengharaman riba fadl. Ini Syekh membantah yang di atas tadi. Ya, Syekh kan membawakan contoh masalah riba, bahwa sebagian orang, ya, dari orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, mereka lebih mendahulukan hawa nafsunya dibandingkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengatakan ada sebagian riba yang dibolehkan, yaitu riba apa? Riba fadl. Ternyata kata Syekh, riba fadl juga diharamkan berdasarkan dengan dalil-dalil yang ada. Ya, fi sahihain, dalam riwayat Bukhari Muslim. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Az-zahabu bil-zahabi." Emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddah, perak dengan perak, wal burru bil burri, ya, gandum dengan gandum, wasyairu bis syair, ya, sama jenis gandum juga, hanya sebagian ulama membedakan. Kalau syair bis syair itu gandum yang masih kasar, belum diolah. Kalau al burru bil bur itu gandum yang sudah apa namanya, sudah halus.
Jelas ya? Tahu ya? Kalau apa namanya, misalnya kan jagung ya, jagung kuning itu kan diolah jadi tepung kan? Ya. Kalau gandum, kalau masih dalam biji itu syair. Tapi kalau sudah diolah namanya apa? Bur. Tapi sama-sama dari apa? Gandum. Ini jenis barang ribawi. Emas dengan emas, perak dengan perak, apa namanya, al-bur bil bur, wasyair bis syair, kemudian wat tamru bit tamr, kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Nah, garam juga. Apa syaratnya? Perhatikan ya. Sepertinya kita bahas fikih sedikit ya, masalah riba, karena contohnya riba. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, mithlan bimithlin. Ketika ya 6 barang ribawi ini ingin ditukarkan, maka oleh Nabi SAW mempersyaratkan 2 syarat. Mithlan bimithlin, harus semisal ya, sejenis, dan yadan biyadin, harus saling kontang, tidak boleh ada yang diakhirkan. Ini 6 jenis dari barang ribawi ya. Ini punya hukum dalam fikih sebenarnya ya. Ini yang disebut dengan riba fadl kalau ada yang dilebihkan ya. Ini yang disebut dengan riba fadl kalau ada yang dilebihkan ya. Para ulama di pembahasan fikih menyebutkan ya, saya terangkan sedikit kenapa 6 jenis barang ini disebut sebagai barang ribawi. Apa sebabnya? Nah, di sini dalam ulama 4 madhab ada silang pendapat di kalangan mereka apa sebabnya. Tapi kesimpulannya disebutkan oleh para ulama bahwa emas dan perak itu dia disebut sebagai barang ribawi, masuk dalam sabda Nabi barang ribawi ini ilahnya karena dia sebagai alat tukar. Sebagai alat tukar. Jadi kalau begitu bukan barang ribawi itu bukan terbatas pada 6 ini saja. Kita misalnya di Indonesia yang dijadikan sebagai alat tukar membeli pakai apa? Hah? Pakai uang rupiah. Maka uang juga itu masuk dalam jenis apa? Barang ribawi juga. Jelas ya? Karena dia nilai tukar. Adapun 4 yang terakhir ya, gandum, apalagi korma, garam. Gandum ada 2 jenis tadi, 4 semuanya. Ini masuk ilahnya kata mereka karena dia adalah makanan yang bisa disimpan lama ya. Dia adalah makanan yang bisa disimpan lama. Jelas ya? Maka kalau begitu, atau sebagian ulama mengatakan karena dia makanan pokok. Jadi kenapa Nabi menyebutkan gandum? Kenapa Nabi menyebutkan tamar? Ya, karena orang Arab makanan pokoknya apa? Ini. Kalau kita Indonesia makanan apa? Hah? Beras. Berarti beras itu ikut dia dihukumi sebagai apa? Barang ribawi juga. Ya, kalau dahulu misalnya, anda tahu sekarang apakah orang masih ada yang menjadikan jagung sebagai makanan pokok? Ya mungkin orang dahulu masih ingat ya. Ya, masih makan apa namanya? Jagung yang diolah itu. Ya. Kalau ada orang yang mengkonsumsi sebagai makanan pokok jagung, berarti jagung juga masuk dalam apa? Barang ribawi. Sekarang pertanyaannya, ini semua ini 6 jenis barang ribawi ketika ditukar, jadi apa, terjadi akad saling tukar menukar, ketika ada yang dilebihkan atau tidak saling kontang, maka itulah yang disebut sebagai apa? Riba fadl. Riba fadl. Jelas ya? Jadi contoh misalnya, saya kasih contoh. Ini contoh sederhana ya, sebab kita sekarang bukan bahas fikih. Ya. Saya butuh uang kecil. Saya ada uang 100.000. Saya butuh uang 100.000. Saya bilang ke teman saya si B, ada uang kecil tak? Bilang berapa? Saya bilang ini uangku 100.000. Dia periksa uangnya, ternyata yang ada hanya 90.000. Kurang berapa? Kurang berapa? 10.000.
Iya. Dia bilang, ambil saja dulu ini 90, nanti saya tambah lagi 10.000. Maka ini dalam hukum tukar menukar tidak boleh, karena tidak saling apa? Tidak saling cash. Ada yang diakhirkan kan 10.000. Paham ini? Maka 10.000-nya itu dianggap sebagai riba karena ada yang dilebihkan. Syaratnya dalam hadis disebutkan semisal dan semisal, dan harus saling apa? Saling cash. Jadi kalau tidak cash berarti tidak dibolehkan. Paham ini? Jelas ya? Jadi bagaimana solusinya kalau kita mau pakai uang kecil? Ya gampang. Saya bilang pinjam dulu antas 90.000 itu, nanti saya kembalikan. Iya tak? Supaya tidak terjadi apa? Transaksi riba. Paham ini? Sekarang pertanyaan, bolehkah orang cicil emas? Bolehkah orang beli emas tapi dengan cara cicil? Silam pendapat di kalangan jamaah. Uang, ceritanya sekarang uang kan? Iya. Uang mau ditukar dengan, jangan kita bilang mau beli, kita katakan uang mau ditukar dengan apa? Emas. Kayak sekarang lagi tukar menukar ini. Iya. Nah, sekarang tadi saya bilang uang ini dia memiliki nilai tukar. Sama jenisnya dengan apa? Emas. Ketika ditukar, maka syaratnya dua, harus sama-sama dan saling cash. Berarti apa hukum cicil emas? Tidak boleh riba, karena tidak sama, tidak cash. Paham ini? Ya sudah, itu contoh-contoh ya. Ya sebenarnya dalam pembahasan riba luas sekali. Ya cuma ini karena Syekh sebutkan contohnya saya, jadi kita bahas sedikit. Jelas ya? Apalagi tukar menukar uang itu sering terjadi mungkin di kalangan kita anggap itu biasa-biasa saja, tapi ternyata itu adalah hal yang remeh. Saya kasih contoh lagi, yang terakhir, yang ketiga. Iya. Ada orang lagi bangun rumah. Ya, dia pinjam pasir di tetangganya satu gerobak. Ya. Satu gerobak. Tapi tetangganya bilang, kalau pinjam ke satu gerobak, kembalikan 1,5 gerobak nah. Bagaimana ini? Riba atau tidak? Iya, jawabannya ini bukan ribawi, karena dia bukan barang ribawi. Pasir itu bukan barang ribawi. Jelas ya? Jadi kalau misalnya tetangganya persyaratkan harus kembali satu gerobak dan kita setuju, ya enggak apa-apa, enggak masalah, karena kita butuh di saat itu. Beda kalau uang, kalau barang ribawi enggak boleh sama sekali. Ya, kita butuh sekali pinjaman. Datang orang ini 1 juta, tapi kembalikan 1,5. Bagaimanapun butuhnya kita tidak boleh. Kenapa? Riba ini karena uang. Jelas? Baik. Ini contoh-contoh saja terkait tentang masalah barang ribawi. Jadi yang berlaku hukum, tidak boleh ada yang dilebihkan dan tidak boleh ada yang ditunda. 6 ini saja. Ya. Makanya Nabi bersabda ini, az-zahabu biz-zahab. Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair bil syair, tamar bil tamar, milh bil milh, garam dengan garam, harus semisal dan saling cash atau kontan. Iya. Di kelanjutan hadis ini disebutkan dalam riwayat lain, dikatakan oleh Nabi sallam, faman zada aw istazada faqad arba. Siapa yang menambah dan minta untuk ditambah, ya, maka terjadilah apa? Namanya transaksi ribawi. Iya. Siapa yang tambah dan minta ditambah, maka itulah transaksi ribawi. Kemudian di akhir hadis disebutkan al-mu'ti, ya, yang memberi dan yang diberi sama-sama berdosa. Jelas ya? Sama-sama berdosa.
Dari situlah, dari hadis itulah Syekh bin Baz rahimahullahu taala memberi fatwa. Ya, misalnya orang yang kerja di sebuah pekerjaan yang jelas-jelas ada riba di situ, kata Syekh bin Baz, jangankan orang yang transaksi riba, ya, security-nya saja atau pelayannya dia ikut bertransaksi riba karena dia ikut menyaksikan. Jelas ya? Itu terkait tentang masalah ribawi. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini itu riba, terkait riba apa tadi? Riba fadl. Riba fadl. Misalnya Ustaz, kalau kita buka biasa terjadi penjual ayam, dia datang ke kita, dia tukar antara ayam yang dia bawa dengan ayam kita. Bagaimana itu? Dia tukar? Dia tukar, misalnya kita lihat ada ayamnya yang pakai besar atau betina, kan kita tukar dengan ayam jantan kita dengan kelebihan uang misalnya. Enggak boleh dijadikan harus kalau ayam enggak masalah. Iya, tapi kalau dianggar pakai uang setelah itu ditambah, itu masalah. Iya. Enggak, kalau tukar tambah lain ya. Tukar tambah lain. Sama misalnya kasus yang sering terjadi misalnya di petani ya. Apa bedanya orang memberi pajak tanah dengan apa istilahnya Makassar? Pitagala, ya? Pitagala tanah ya? Gadai, ya gadai, gadai. Istilah Makassar pitagala, digadaikan. Boleh atau tidak? Pitagala. Asalnya karena jadi saya begini, kan begini, saya butuh uang, toh? Saya butuh uang, butuh modal. Mungkin karena saya jualan ikan, ada tanah saya 1 petak. Saya bilang ke orang, ya, kerja mini tanahku, tapi kasih saya uang. Boleh begitu? Hah? Anda boleh begitu. Karena dalam hadis disebutkan kullu jar, ini akhirnya kita bahas fikih ya. Iya. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman, ini kaidah yang disebutkan dalam hadis. Setiap pinjaman yang diambil keuntungan di belakangnya maka riba. Kecuali kalau dipinjamkan orang tanah, dia kasih ki uang toh, kita kasih pinjam dia tanah, dia kasih uang. Tapi jangan ki kerja. Berarti tidak mengambil apa? Manfaat. Itu boleh-boleh saja. Tapi siapa mau kasih uang kalau tidak dikerja tanahnya orang? Pasti orang tidak mau apa? Orang tidak mau kasih kita uang kalau tidak mau dikerja apanya? Tanah kita, kan begitu. Orang justru mau kasih pinjam kita uang karena dia inginkan apa? Manfaat di belakangnya. Iya. Jelas ya? Iya, itu contoh gadai tanah. Beda kalau pajak. Iya, pajak. Ada tanahku 1 petak. Kasih ke uang tak 1 juta. Kita kerja 2 tahun. Selesai 2 tahun dia kasih kembali. Kalau itu tadi lain. Hah? Apa? Kalau pajak tidak kembali itu? Iya, kontrak. Itu tidak masalah itu. Tapi kalau tadi gadai atau pitagala itu harus kembali apa? Uang, karena pinjaman toh. Iya. Kaidahnya dalam hadis, setiap pinjaman yang diambil di belakangnya manfaat, maka dia riba. Ya, makanya sebagian ulama juga memberikan contoh. Ya, ada orang yang kawan dekat, teman dekat. Ya, satunya punya modal. Ya, satunya misalnya penjual ikan misalnya. Satunya punya modal, satunya penjual ikan. Ya, si penjual ikan tiba-tiba habis modalnya. Ya, dia bilang temannya yang satu, saya kasih modal, jual lagi kembali ikan. Sudah dikasih pinjam uang. Ternyata setiap kali dia jualan ikan, datang di temannya ini bawa ikan 1 kantong. Ya, padahal sebelumnya tidak pernah. Ya, sebelumnya tidak pernah. Dia bilang ini hadiah, hadiah, hadiah.
Kenapa dia bawa ikan misalnya satu kantong? Karena dia merasa berterima kasih kepada temannya dikasih pinjaman. Maka ini namanya memberi pinjaman dengan mengambil apa? Manfaat di belakangnya. Ini juga tidak boleh. Karena kaidahnya setiap pinjaman yang diambil manfaat, maka itu riba. Hah? Ya, itu yang disebutkan oleh para ulama. Jadi karena dia dikasih pinjam, dia sering bawa, nah itu. Asalnya dia nolak, jangan. Ya, apalagi kalau sudah ada lagi akad. Ya. Oh, kayaknya harus bahas fikih muamalah ini ya. Jangan-jangan penjual ikan nih. Ya, itu lain ceritanya itu. Lain. Itu tidak masuk kalau memang sebelumnya kebiasaan. Yang kita cerita tadi sebelumnya tidak pernah memberi, tapi tiba-tiba dipinjamkan, sering memberi. Baik. Sudah ya? Kita lanjut pembahasan inti. Jangan sampai masuk isya tidak selesai. Baik. Jadi riba yang disebutkan di sini tentang tukar menukar itu disebut dengan riba al-fadl. Jadi subhanallah, sekarang itu banyak orang dia sudah terjatuh dalam riba jahiliyah, terjatuh juga dalam riba apa? Fadl. Dua-duanya dia kena, subhanallah. Iya. Belum lagi kalau orang kasih pinjam uang, iya, dengan riba diminta dia tidak mau lagi bayar utang, sudah 3 kali. Sudah terjatuh 2 kali riba. Iya. Datang lagi orang minta supaya dibayar utangnya, dia tidak mau bayar lagi. Wah, ya. Berkali lipat dosanya. Ya. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Itu banyak ya terjadi ya terkait tentang masalah riba ini. Panjang sekali pembahasan terkait tentang masalah riba. Kemudian kata Syekh di sini, falamma kana fil yahudi man yuharrifu at-taurata wa kana fil nasara man yuharrifu al-injila wajada fi hadhihi al-ummati man yuharrifu al-qur'ana was sunnah min ajli ibahati ma huwa alaihi aw alaihi ghairuhu. Ketika orang-orang Yahudi, ya, ada orang-orang yang di kalangan mereka merubah Taurat. Demikian pula pada orang-orang Nasara, mereka lancang merubah Injil, kitab Injilnya, kitabnya sendiri. Ternyata didapati juga pada umat ini, umat Islam, ada orang-orang yang lancang merubah hukum Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Kata Syekh, min ajli ibahati, supaya boleh, ya, dia membolehkan apa yang dia kerjakan atau membolehkan apa yang dikerjakan oleh orang lain. Wal wajibu 'alal muslim ittiba'ul kitabi was sunnah. Maka kewajiban seorang mukmin itu dia harus mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Tidak boleh mendahulukan apa? Hawa nafsu. Makanya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan selainnya, ketika bertentangan antara akal dan nakal, ya, bahasa lainnya ketika bertentangan dalil dengan akal, yang mana didahulukan? Nah, dahulukan dalil, tinggalkan apa? Akal. Nah, sebagian orang tidak. Ketika bertentangan dalil dengan akal, dahulukan apa? Tinggalkan dalil, dahulukan akal. Nah, ini perbedaan, ya, antara ahli sunnah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang yang lain. Ya. Wa min tahrifil yahud anna Allah lamma qala lahum, di antara bentuk tahrif, ya, penyelewengan, perubahan makna dari kalangan orang-orang Yahudi, tatkala Allah berfirman kepada mereka, wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittah. Allah berfirman kepada mereka, masuklah kalian ke dalam pintu-pintu dalam keadaan bersujud dan katakanlah hittah.
Hitto itu artinya bebaskanlah kami dari dosa. Makanya disebutkan setelahnya hatta anna dzunubana, lepaskan kami ya Allah dari dosa dan ampunilah kami. Harrafu wa qalu, ternyata orang-orang Yahudi kata hitto ini mereka rubah. Apa dia bilang? Hatta dia bilang habbatun fi handhalah, biji gandum. Ya, tambahkan biji gandum. Berarti apa yang dia tambahkan? Huruf apa yang mereka tambahkan? Hitto menjadi hintoh. Apa tambahan huruf? Nun, iya kan? Ini namanya penambahan. Zadu harfan nun, mereka tambahkan huruf nun. Ini bentuk apa? Penyelewengan. Sama dengan takwil. Sebagian orang mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu beristiwa tinggi di atas arsy-Nya. Ya. Sebagian kelompok dari kalangan kaum muslimin mengatakan istiwa bukan maknanya tinggi, tapi istaula. Istaula artinya menguasai. Ya. Bukan ala wartafa, padahal itu yang benar. Ya, istawa artinya ala wartafa, tinggi di atas. Sebagian orang mengatakan tidak, maknanya istaula. Apa tambahannya? Fazadu al-lam. Mereka menambahkan apa? Huruf lam. Istaula menguasai. Ya, menguasai. Maka kata Syekh, fazadul lam min jinsi nunil yahud. Ya. Ini dari kalangan Asy'ariyah ya. Mereka menambahkan jenis lam sama dengan jenis nun yang ditambahkan oleh siapa? Orang-orang Yahudi. Berarti dari kalangan umat Islam ada juga sebagian orang yang lancang merubah apa? Makna dari ayat-ayat Al-Qur'an kitab Allah. Iya. Hada tahrifun biziyadah. Kata Syekh, ini tahrif merubah makna dengan menambahkan huruf. Wa hunaka tahrif bin naqs, dan di sana juga ada tahrif dengan bentuk naqs, pengurangan. Ya. Wa tahrifun fil makna, ada juga bentuk merubah dalam bentuk maknanya. Wa huwa tafsirul Quran bi ghairi tafsirihi as-sahih, yaitu menafsirkan Al-Quran tidak sebagaimana tafsirnya yang sahih. Ya, seperti tadi tentang riba. Wa tafsirul ahadits bi ghairi tafsiriha as-sahih, menafsirkan hadis tidak seperti tafsirnya yang benar. Hadza kulluhu min tahrifil kalimi an mawadhihi. Ini semua ternyata kata Syekh adalah bentuk dari merubah kata, merubah ayat-ayat an mawadhihi, dari tempat-tempatnya. Ya, selesai pembahasan dari masalah yang ke-26, yaitu di antara sifat orang-orang jahiliyah tahrifu kitabillahi min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Mereka lancang merubah kitab Allah, ya, kitab-kitab Allah yang Allah turunkan setelah mereka mempelajarinya dalam keadaan mereka mengetahui. Baik, sudah masuk waktu Isya ya. Baik, mungkin satu saja dulu yang kita bahas di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ada manfaatnya. Wallahu taala alam. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.